Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Senin tanggal 7 September 2020. Puji Tuhan, pagi ini saya ajak kita menemukan Amsal 14 ayat yang ke-15. Di sana firman Tuhan berkata sebagai berikut: orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Salomo menasihatkan kepada saya, saudara kita semua, bahwa hidup sebagai orang yang berpengalaman adalah orang yang tidak mudah percaya atas setiap perkataan. Setiap berita di hari-hari seperti yang ada sekarang ini susah untuk bisa dipercaya, karena kita menemukan ada berita yang hoax, ada berita yang sengaja dibuat untuk mengacaukan ketenangan kita, menghilangkan kesejahteraan kita, menghilangkan rasa percaya kita kepada orang-orang tertentu, kepada institusi tertentu, dan kepada banyak hal yang kita jumpa setiap hari. Nah, Salomo katakan orang yang tidak pengalaman itu selalu percaya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus tahu bahwa kita hidup di zaman akhir, di mana iblis tahu bahwa saat-saat yang menentukan itu akan segera tiba, di mana dia akan menemukan dirinya mengalami pemasungan dan kebinasaan yang kekal. Sebab itu Alkitab mencatat di hari-hari terakhir kita menemukan kejahatan makin bertambah, kesukaran makin bertambah, karena itu adalah bahagian dari suatu proses untuk menguji kita, untuk membawa kita kepada suatu pemahaman agar jangan kita mudah percaya dengan segala sesuatu yang kita jumpai di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Nah, sebab itu dikatakan orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Kita seringkali karena mendengar berita, maka langkah kita arahkan ke arah yang lain. Ketika kita dengar situasi, kondisi, keadaan yang tidak nyaman, maka langkah kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, tapi mencari perlindungan, mencari pertolongan, mencari alternatif supaya kita bisa merasa aman, tenang, dan nyaman. Hal-hal inilah yang diingatkan Salomo. Tetapi orang yang bijak, dia akan memperhatikan langkahnya. Karena banyak berita yang kita akan terima dan membuat langkah kita sudah tidak maju lagi. Langkah kita sudah tidak positif lagi. Langkah kita sudah tidak terarah kepada tujuan utama kita. Tetapi kita mulai menyimpang ke berbagai-bagai arah dan tujuan. Sebab itu, dari hal ini kita diingatkan dalam buku 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai ayat 10. Di situ jelas Rasul Petrus katakan, dia katakan, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Hal ini mengajar kepada kita bagaimana kita tahu bahwa kita ada di dalam Tuhan. Maka kita boleh mendengar banyak berita, kita boleh mendengar banyak perkataan orang, kita boleh mendengar banyak isu, tetapi jangan kita lupa, kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sebab itu,
langkahmu harus makin dekat kepada Tuhan, bukan menjauh dari Dia. Karena mendengar isu, mendengar berita, mendengar hal-hal yang menakutkan, yang mencekam, kita sudah tidak lagi ingat Tuhan. Padahal Alkitab katakan, kita yang dahulunya tidak mendapatkan belas kasihan, tetapi sekarang kita beroleh belas kasihan. Maka langkah kita harus perhatikan, jangan menjauh dari Dia, tapi langkah kita harus mendekat kepada Dia, karena Dia penuh dengan belas kasihan. Hal yang berikut, ketika kita melihat ada hal-hal yang mencekam, yang tidak menyenangkan bagi kita, maka kita harus perhatikan bahwa Dia yang memanggil kita, Dia yang memberi belas kasihan kepada kita, Dia juga yang akan memelihara kita. Dia yang memelihara hidup ini. Dia seorang yang begitu bertanggung jawab. Dia bukan hanya memilih dan memberikan belas kasihan untuk menyelamatkan kita, tetapi Dia yang memelihara hidup ini. Sebab itu, arahkan langkahmu bukan menjauh dari Dia. Di saat engkau mendengar berita, di saat engkau mendengar isu, di saat engkau mendengar hal-hal yang menggetarkan kita, menakutkan kita, maka kita harus sadar, yang memelihara kita adalah yang telah memberi belas kasihan kepada kita. Sebab itu, mari, saudara yang dikasihi Tuhan, di hari yang baru ini kita akan melangkah. Entah berita apa saudara akan temukan. Mungkin perubahan situasi kondisi yang diisukan. Mungkin hal-hal yang membuat kita jadi ragu dalam usaha, dalam bisnis, dalam keamanan, dalam ketenangan. Kita menemukan banyak berita yang mau mengganggu kita. Maka kita tahu bahwa kita adalah umat yang memperoleh belas kasihan. Kita adalah orang-orang yang dipelihara Tuhan. Sebab itu, jangan langkahmu salah, tapi langkahlah sesuai dengan rencana Allah di dalam kehidupan ini, yang menaruh belas kasihan dan yang memelihara kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa sepanjang hari ini kami akan bekerja, kami akan berbisnis, kami akan kuliah, maupun yang tinggal di rumah, kami selalu mendapatkan berita yang kami bisa dengar melalui televisi maupun media sosial lainnya. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak mudah percaya dan menjadi takut. Tolong kami supaya kami tidak menjadi orang yang dipengaruhi oleh berita-berita seperti itu. Tapi biarlah kami makin mendekatkan diri kepada Tuhan, memperhatikan langkah kami untuk tidak menjauh dari Tuhan, karena Engkau yang memiliki belas kasihan untuk kami, dan Engkau jugalah yang memelihara kehidupan kami. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami sepanjang hari ini, agar kami tetap mendengar suara-Mu, bukan membuka hati untuk mendengar suara yang menakutkan dan memberi hal-hal yang meragukan bagi kami, sehingga kami boleh tetap percaya Engkaulah yang menaruh belas kasihan bagi kami. Engkaulah yang menaruh perhatian untuk melindungi kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk janji setia-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Sebab itu kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini merupakan hari doa buat kita bersama. Doakan bangsa dan negara kita, juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Cara doa ini dimulai pada jam 6 sore dan saudara dapat lakukan di tempat saudara masing-masing atau di ruangan Alfa Omega. Tuhan Yesus memberkati.